Halo para dosen dan teman-teman, perkenalkan nama saya Albert dari Arsitektur 2016. Saya akan mempresentasikan tentang topik DBR saya yang berjudul Arsitektur dan Memori, Heritage Area sebagai Praktik Spasial. Kasus studinya berada di kawasan Kota Tua, Jakarta. Hal-hal yang akan saya bahas adalah latar belakang, teori lama heritage, teori baru heritage, preseden, site analysis, dan konsep perancangan. Selamat menyaksikan. Pengertian heritage baru telah dipelajari dan diteliti oleh Profesor Laura Jane Smith pada tahun 2006, dipublikasikan dengan bukunya yang berjudul The Use of Heritage. Namun, ideologi baru ini masih belum dimengerti banyak orang, padahal pengertian ini dapat memberikan kacamata baru dalam melihat sebuah heritage. Yang kedua adalah adanya industri heritage, sebuah tipe industri yang menjual-belikan sebuah heritage. Yang ketiga adalah aktivitas sosial yang ada di kawasan Kota Tua sudah dikembangkan, namun masih banyak potensi heritage yang masih belum dikembangkan. Dengan diketahuinya fokus penelitian, terbentuklah rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Heritage selama ini hanya melihat sisi tangible dan intangible saja. Pengertian heritage selama ini menurut KBBI adalah sebuah yang diwariskan seperti harta, nama baik, harta pusaka, dan identitas. Menurut Oxford, pengertian heritage selama ini adalah sebuah sejarah, tradisi, dan kualitas yang sudah lama. Menurut UNESCO, pengertian heritage selama ini memiliki arti sebagai warisan masa lalu yang diteruskan kepada generasi mendatang. Setelah diteliti lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa heritage memiliki 6 faktor, yaitu kelangkaan, merupakan sesuatu yang langka. Kedua, kesejarahan, yaitu memuat lokasi peristiwa bersejarah yang penting. Yang ketiga, estetika, yaitu mempunyai keindahan bentuk struktur atau ornamen. Keempat, superlativitas, yaitu tertua, tertinggi, dan terpanjang. Kelima, kejamakan, yaitu karya yang mewakili suatu jenis atau ragam bangunan tertentu. Keenam, pengaruh, yaitu keberadaannya yang meningkatkan citra lingkungan sekitarnya. Sedangkan heritage baru didefinisikan dengan cara kumpulan kolektif dari 7 faktor, yaitu experience, identity, intangibility, memory, performance, place, dan dissonance. Dengan begini, informasi yang kita dapat saat melihat sebuah heritage dapat lebih kritis dan tidak melenceng ke arah lain. Sedangkan menciptakan spatial practice dengan menggunakan heritage area dapat dilakukan dengan mudah. Praktik spasial adalah sebuah konsep mengenai dimensi material dengan kegiatan sosial dan interaksinya terhadap user. Memproduksi praktik spasial pada heritage area menggunakan 8 elemen New Heritage Toolbox ini dapat mengoptimalkan potensi heritage tersebut. Jadi, kesimpulan teori dapat dilihat di tabel berikut. Ada 3 objek heritage yang dijadikan preseden, yaitu The Fragments, Pusat Kota Tua Jakarta, dan New Acropolis Museum. Studi preseden pertama, Fragments, merupakan sebuah museum dan eksibit yang terletak di Bogota, Kolombia. Fragments merupakan sebuah memorial yang mempunyai arti sebagai bukti perjanjian damai antara pemerintahan Kolombia dengan FARC. Arsitek objek ini menginginkan objek ini menjadi tempat yang tidak mempromosikan alat peperangan. Dan pada akhirnya tempat ini dijadikan space of art dan memperlihatkan dampak peperangan dengan memperlihatkan karya artistik yang terbangun di atas reruntuhan. Dengan menggunakan New Heritage Toolbox, dapat dinilai kualitas heritage-nya. Penilaian sebagai berikut. Secara keseluruhan, Fragments yang sebelumnya hanyalah sebuah lokasi atau reruntuhan perang, diintervensi oleh arsitek Granada Garces Arquitectos. Dalam proyek ini, intervensi yang dilakukan cukup besar, karena penambahan massa yang cukup signifikan dibandingkan dengan reruntuhan yang ada. Dengan adanya penambahan struktur massa, praktik spasial juga diberikan kepada tempat tersebut. Praktik spasial yang terbentuk juga tercipta menurut fungsi dari massa yang dibentuk, dengan nilai kualitas heritage yang tinggi.
menurut New Heritage Toolbox ini. Preseden kedua adalah Pusat Kota Tua Jakarta. Pusat Kota Tua Jakarta merupakan lokasi wisata yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Sekarang, objek ini sudah direstorasi dan diberikan praktik spasial yang cukup baik oleh pemerintah. Objek ini memberikan banyak wisata, bisa dalam bentuk museum, kafe, open space, dan lain-lain. Objek ini dapat beroperasi sangat baik sampai dapat menarik wisatawan internasional. Jika diobservasi dengan baik, objek ini sudah memenuhi kriteria New Heritage untuk dapat bisa memproduksi praktik spasial yang berkualitas di Jakarta. Jika dilihat dengan 7 elemen New Heritage Toolbox, dapat disimpulkan dengan berikut. Secara keseluruhan, Pusat Kota Tua Jakarta adalah sebuah preseden yang cukup baik untuk pendekatan heritage area sebagai praktik spasial. Praktik spasial yang memiliki aspek-aspek dan elemen-elemen New Heritage yang penting membuat kualitas dari praktik spasial menjadi tinggi. Dapat diobservasi bahwa praktik spasial yang terjadi di sana terbentuk karena terjadinya restorasi dan preservasi objek-objek bersejarah di lokasi tersebut. Intervensi yang dilakukan membuat kawasan kota tua ini menjadi kembali hidup. Preseden ketiga adalah New Acropolis Museum. Objek heritage ini sangat terkenal dikarenakan merupakan museum yang dibangun di atas reruntuhan Akropolis lama. Akropolis lama terletak di puncak bukit, sedangkan New Acropolis Museum dibangun di kaki bukit. Keunikan lain dari museum ini adalah orientasi bangunan yang mengarah kepada Akropolis lama, dan di lantai atas galeri memiliki view secara 360 derajat terhadap Akropolis dan modern Athens. Jika menggunakan New Heritage Toolbox, dapat mendapat kesimpulan sebagai berikut. Jadi kesimpulannya adalah, dengan melakukan intervensi yang cukup besar skalanya, namun masih menyimpan nilai sejarah dengan dapat meningkatkan kualitas heritage pada objek heritage tersebut. Kesimpulan dari 3 preseden ini dapat dilihat sebagai berikut. Masuk ke site analisis kawasan Kota Tua Jakarta. Kawasan Kota Tua Jakarta merupakan wilayah wisata yang terletak di Jakarta Utara. Kawasan ini berdekatan dengan Pelabuhan Sunda Kelapa dan merupakan kawasan komersil dengan dikelilingi bangunan bergaya arsitektur kolonial Belanda. Kawasan Kota Tua telah ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya Jakarta dan mulai direstorasi pada tahun 2012. Sejak tahun 2012, pengerestorasian dilakukan kepada objek-objek bangunan yang sudah kumuh dan tidak memiliki fungsi tertentu. Site yang saya ambil merupakan deretan bangunan kuno yang tidak dipreservasi. Bangunan existing ini akan dijadikan museum dan closed open area untuk praktik spasial. Secara tampak seperti ini, ada 4 bangunan kuno yang akan direvitalisasikan dan diubah fungsinya. Program utama yang akan diimplementasikan ada exhibition hall dan closed open area untuk berkumpul. Zonasi fungsi seperti berikut. Orientasi bangunan dijadikan linear supaya proses interaksi antara objek dengan user tidak terobstruksi. Dengan demikian, proses penyampaian heritage dapat tersalurkan dengan baik. Hasil perancangan heritage area sebagai spatial practice ini menerapkan konsep dan mengimplementasikan yang telah disebutkan sebelumnya, dengan tujuan memberikan heritage area intervensi yang cukup besar untuk dapat memicu spatial practice. Sekian, terima kasih.